Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puput Sukmawati Dede, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 6, Kelompok 3. Dalam refleksi kali ini, kita akan melihat sikap bela negara dari sosok Jenderal Sudirman. Namun sebelum itu, kita akan mengulas sedikit apa itu bela negara dan nilai dasar bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Sikap nilai bela negara yang dapat diteladani dari tokoh pahlawan nasional yaitu Raden Sudirman, dikenal dengan sebutan Jenderal Besar Sudirman, lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dengan ayah bernama Karsit Kartawiuraji yang merupakan seorang mandor tebu di pabrik gula Kalibangor, dan ibunya bernama Siem. Kedua orang tua Sudirman memiliki cita-cita agar anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tentu, harapannya itu dapat dicapai jika anaknya tersebut mendapat kehidupan dan pendidikan yang baik pula. Maka ketika adik mereka yang bernama Raden Cokrosunario yang menjabat seorang camat berniat mengadopsi Sudirman, mereka pun mengikhlaskannya dengan harapan bahwa Sudirman mendapatkan masa depan yang cerah. Harapan kedua orang tuanya di kampung terwujud. Sudirman mendapatkan perawatan dan perlakuan yang baik dari keluarga pamannya. Saat berumur 7 tahun, Jenderal Sudirman memulai pendidikan di Holland Inlandski School atau Sekolah Pribumi. Masa remaja Sudirman sempat mengalami keterpurukan, yaitu saat dia harus kehilangan pamannya yang meninggal dunia. Namun, itu semua tidak menyurutkan semangat belajar Sudirman. Dia tetap menunjukkan kegigihannya dalam mengejar cita-cita, bahkan karena jasa pamannya kepada negara, Sudirman dapat tetap melanjutkan pendidikannya tanpa membayar. Masa remaja Sudirman juga mulai menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi. Ini terbukti dengan semakin kritisnya pola pikir Sudirman dibanding dengan remaja seusianya. Setelah lulus dari sekolah di HIS, Sudirman melanjutkan pendidikannya ke Mulo, yaitu setingkat sekolah menengah pertama. Namun pada tahun berikutnya pindah lagi ke Parama Wiworotomo. Setelah lulus dari Wiworotomo, Sudirman melanjutkan sekolahnya ke Quick School, yaitu sekolah khusus guru milik Muhammadiyah. Namun, tidak berlangsung sehingga selesai karena kekurangan biaya, lalu ia pun kembali ke Cilacap dan memulai mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Jenderal Sudirman memulai karirnya sebagai pengajar di sekolah dasar dan aktif di organisasi Muhammadiyah. Sudirman memulai menaruh hati pada seorang gadis. Dia adalah teman sekolahnya sewaktu di Wiworotomo. Gadis itu bernama Siti Alfia, putri seorang saudagar kaya raya dari Cilacap. Kedua orang tuanya juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah, sehingga mengenal dengan baik karakter Sudirman. Setelah menikah, mereka berdua dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri, sebuah keluarga besar hasil buah cinta mereka berdua. Pada tahun 1942, masa Jepang berkuasa di Indonesia membawa dampak yang besar bagi dunia pendidikan. Saat itu, Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan menjadikannya sebagai pos militer. Sudirman pun bernegosiasi dengan militer Jepang. Walau cukup alot, akhirnya sekolah itu dibuka dan Sudirman dapat tetap mengajar dengan fasilitas yang sangat dibatasi. Bahkan, semua kegiatan belajar di sana selalu diawasi oleh Jepang.
Pada tahun 1944, Sudirman diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Dewan Kepresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Lalu selanjutnya mendapat penawaran lagi untuk bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Semangat juang Sudirman pun semakin berkobar. Di PETA, dia mendapatkan semua ilmu tentang kemiliteran, ditambah dengan kecerdasan yang dimilikinya. Pada saat Jepang menyerang pada sekutu, Sudirman pun mulai menunjukkan sikap aslinya yang ingin menginginkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa yang melibatkan Jenderal Sudirman. Yang pertama, peristiwa Kroya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Melalui pertempuran ini, Jenderal Sudirman menyusun taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap yang dilakukan dari dua sisi sehingga tidak memberi peluang pada musuh untuk kabur. Melalui pertempuran Ambarawa, akhirnya Presiden Soekarno memberikan jabatan Panglima Besar kepada Sudirman karena telah menunjukkan keberhasilan mengatur strategi dan memimpin pasukannya hingga berhasil memenangkan pertempuran. Setelah 3 tahun menjabat sebagai jenderal, beliau divonis menderita sakit paru-paru atau tuberkulosis. Penyakitnya semakin parah sehingga paru-paru bagian kanannya harus diangkat. Atas keadaan ini, Presiden Soekarno memberikan cuti pada Jenderal Sudirman. Peristiwa berikutnya agresi militer Belanda II dan Perang Gerilya. Jenderal Sudirman menghembuskan napas terakhir pada tanggal 29 Januari 1950, lalu kemudian disemayamkan di Masjid Gede, Kauman, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, tepat di sebelah makam Oirip, teman seperjuangannya. Banyak sekali jasa Jenderal Sudirman yang diberikan untuk bangsa Indonesia. Kegigihan, keberanian, dan juga kecerdasannya tercurah semua hanya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan penjajahan. Jasa terbesar dapat dirasakan dalam tubuh TNI. Melalui kepemimpinannya, TNI mendapat kepercayaan dari rakyat bahkan luar negeri sebagai tentara yang patut diperhitungkan. Atas jasanya ini, Jenderal Sudirman pun kemudian dikenal sebagai Bapak TNI. Berikut merupakan nilai teladan dari tokoh Jenderal Sudirman. Yang pertama, rela berjuang demi bangsa dan negara. Yang kedua, tidak pantang menyerah. Yang ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi. Yang keempat, bersatu dan saling bekerja sama satu sama lain. Yang kelima, sikap teguh yang tidak rela melihat orang lain dijajah. Sekian merupakan pemaparan agenda pertama nilai bela negara dari saya. Apabila memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.